Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema situasi dunia setelah rapture. Yang jelas situasi ini kita sudah tidak ada di sini. Kita sudah ada bersama Bapak Yahweh. Tapi perlu juga kita mengetahui. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian-kesaksian yang hebat yang masuk kepada saya, yang membuktikan bahwa Bapak Yahweh itu Maha Kuasa. Saya akan bacakan kesaksian pertama, yaitu dari Ibu Meliana Chandra dari Purwodadi. Saya bacakan. Shalom Pak Lukas, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbagi kesaksian luar biasa dari kehidupan saya yang disertai Bapak Yahweh dengan luar biasa. Saya, Bu Meliana Chandra, seorang ibu rumah tangga, tinggal di Purwodadi, Jateng. Saya berasal dari keluarga Kristen biasa yang awalnya dikenalkan dari ibu saya, yang sama sekali tidak begitu paham tentang isi kekristenan itu sendiri. Tapi ibu saya percaya sekali Tuhannya itu adalah nama Yunani tersebut. Jadi tetap saya ikuti sampai saya dewasa. Dari semasa kecil banyak pertanyaan di hati saya yang tidak terjawab. Seperti pertanyaan saya yang keluar di saat saya pertama kali mau membaca isi kitab suci atau Alkitab. Lalu bertemu dengan nama Syiah. Tiba-tiba hati saya menjadi janggal. Loh, kok Syiah ya? Kenapa sama seperti orang sebelah? Karena masa kecil saya banyak hinaan dari keluarga papa saya yang masih beragama leluhur. Yang mengatakan Kristen itu sama dengan agama sebelah sambil mentertawakan. Mereka amat tidak menyukai ibu saya yang Kristen dan berhasil mengajak keluarga saya, kakak dan papa, menjadi menerima Kristen. Akhirnya membaca Alkitabnya malah menjadi sulit buat saya. Di kuliah pun diajarkan tentang Tritunggal. Sampai suatu waktu setelah saya berkeluarga dan mempunyai anak, saya malah dipertemukan oleh seorang saksi Yehova yang datang ke rumah setiap hari Rabu untuk mengajar saya tentang pengertian dan doktrin mereka. Karena dengan awalnya dari kebenaran info nama Bapa, yaitu Yahweh, kadang Yehova, saya menerima mereka buat belajar. Dengan diiringi doa-doa saya agar mendapatkan jalan kebenaran yang memang dari Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi. Selama 1 tahun saya belajar membuat saya maniak membaca Alkitab. Ini sisi positifnya. Tetapi tidak ada dorongan yang saya rasakan buat maju mengikuti ibadah mereka. Akhirnya saya tetap beribadah di gereja-gereja besar pada umumnya. Sampai saya akhirnya tertarik dengan pencarian ulasan tema tentang akhir zaman, sampai ikut seminar-seminar tentang akhir zaman dan isi dari kitab Wahyu. Sempat ada tabloid yang dikeluarkan oleh sebuah perkumpulan kerohanian
yang membahas tentang akhir zaman dan berani mengeluarkan tanggal dan hari tepatnya kapan waktu Tuhan Yesus datang, dan ternyata itu gagal terjadi. Dari kejadian itu saya tetap mencari dan banyak mendengarkan info-info dari pendeta-pendeta besar dan terkenal juga. Dan suatu hari di saat saya di dapur sedang aktivitas memasak, saya menemukan channel Pak Lukas, dan saya yakin itu bukan suatu kebetulan. Alam semesta yang mengarahkan saya menemukan channel Pak Lukas tersebut. Kalau tidak salah di tahun 2015 saya menemukan channel Pak Lukas yang subscribernya masih 4 ribuan di waktu itu. Awal mendengarkan Pak Lukas pembahasannya tentang Rabi Yitzhak Kaduri, dan lanjut mulai journey, saya belajar dan mendengarkan lebih dalam semua pengajaran Pak Lukas tentang kitab suci dan kebenaran-kebenarannya yang selama ini tersembunyi dan bahkan seperti sengaja dihilangkan. Sambil saya berdiskusi dengan anak saya yang masih di kelas 1 SMA di waktu itu, anak saya malah sempat bicara seperti ini, "Lah kok malah pas di Jawa Tengah juga ya, Ma? Kita ketemu kebenaran ini." Haleluya. Hari-hari selanjutnya saya lewati dengan fokus, dengan terbukanya kebenaran ini. Saya merasa amat bersyukur bisa mengetahui kebenaran ini. Kadangkala saya menangis sendiri di rumah tanpa suami. Saya paham apa yang sudah saya dapatkan. Sekarang suami saya sudah menyebut nama Bapak Yahweh, tetapi sampai sekarang masih belum mau maju untuk baptis pembaharuan dan melepaskan ikatan dengan nama yang lama. Masih saya bawa dalam doa terus sampai sekarang. Di tahun 2018, saya terdorong oleh anak saya yang mengingatkan bertekad untuk baptis pembaharuan di Magelang yang sudah dilayani Pak Lukas. Maafkan kesaksian saya terlambat agak lama. Sebenarnya karena saya menunggu bisa bersama dengan suami saya. Setelah mengenal nama Bapak Yahweh secara berangsur-angsur, doa saya berubah dan saya merasakan kuasanya juga berubah. Memang dengan dasar pengetahuan yang lebih dalam membuat iman kita itu lebih besar, hebat, dan dahsyat. Saat mendoakan anak, tumpangan tangan juga kita merasakan kuasanya jauh berbeda dengan nama yang lama. Sampai anak saya mempunyai berkat luar biasa, bisa mempunyai kesempatan untuk bisa bersekolah di Jepang selama 3 tahun dengan dibantu jalur beasiswa dari sekolahnya. 2 tahun sekolah bahasa ditambah 2 semester kuliah vokal. Dari selama apa yang kami jalani di kehidupan kami merasakan amat berbeda dengan kepenuhan roh di zaman masih memanggil nama yang lama. Saya memutuskan untuk baptis pembaharuan, bukan dengan belajar dalam waktu yang pendek. Pondasi yang saya bangun itu 3 tahun lamanya, baru saya dan anak saya menerima baptis pembaharuan. Dan untuk kedepannya saya yakin penyertaan Bapak Yahweh selalu ada dan beserta dengan kami selamanya. Mengenai tanda bilangan binatang itu, anak saya dengan terpaksa menerima di bandara
Saya sempat nangis-nangis histeris karena takut tentang roh dan jiwa anak saya. Tetapi doa pengampunan tetap saya sampaikan kepada Bapak Yahweh. Saya tetap yakin ada pengampunan itu untuk anak dan suami saya. Karena suami dengan keinginannya sendiri sudah menerima tanda itu sebanyak 2 kali. Dan hanya saya yang masih belum dan selalu menolak. Mari kita berdoa bersama-sama saling menguatkan untuk terhindar selalu dari tanda itu. Kehidupan kami sampai sekarang terpelihara dan dilindungi kuasa Bapak Yahweh yang luar biasa sampai sekarang dan selamanya. Cara mata saya melihat dunia yang dirasakan amat jauh berbeda sekarang. Dari kesaksian ini benar-benar menguatkan kita semua yang percaya, karena Bapak Yahweh tetaplah yakin pasti ada jalan buat anak-anaknya yang takut dan selalu bergantung kepadanya. Sekian, terima kasih banyak, haleluya, sukses dan kuat hebat selalu buat Papi Lukas dan seluruh keluarga besar, selalu semangat dan selalu dalam proteksi kuasa Bapak Yahweh yang luar biasa. Amin, haleluya. Ini kesaksian pertama. Sekarang kesaksian yang kedua, saudara. Kesaksian ini dari Bali, di Denpasar, yaitu dari Ibu Susan. Diberi tema, diberi kesempatan untuk hidup. Dimulai hari pertama, Senin 13 Juni 2022. Sekitar jam 1 siang hari, badan terasa tidak enak. Aku langsung minum Panadol dan sembuh. Malam hari jam 8 malam, badan panas kembali. Aku langsung minum Panadol dan tidur. Tetapi tidak bisa tidur karena menggigil. Semakin lama semakin kencang. Cepat langsung minum Panadol kembali. Padahal baru beda 40 menit sampai 1 jam. Tetapi menggigil semakin kencang sampai seluruh badan sakit semua. Langsung suami mengajak ke rumah sakit di Denpasar. Di UGD ukur suhu 39,9. Cepat diinfus paracetamol dan turun panasnya. Sudah merasa sembuh, aku diperbolehkan dokter pulang tengah malam. Pada hari yang kedua, sekitar jam 11 siang, badan rasanya tidak enak lagi. Paginya padahal sudah tidak apa-apa. Aku minum Panadol yang diberikan rumah sakit semalam. Sehabis makan siang, rencana aku mau istirahat di kursi. Tapi tiba-tiba menggigil lagi. Kali ini sangat kencang. Langsung aku dibawa ke UGD terdekat, yaitu klinik. Kata suami karena ngeliat aku seperti mau ambruk di dalam mobil. Memang benar aku sudah tidak sadar waktu tiba di klinik dan masuk ruangan UGD. Di ruang UGD juga 2 kali bolak-balik ke kamar mandi dan muntah di kasur, disuntik, tapi aku juga tidak sadar. Yang aku tahu ada suara, sudah waktunya. Langsung aku sadar, kita memang harus siap karena waktunya bukan waktu kita. Langsung aku berdoa minta ampun dan memanggil Bapak Yahweh di dalam nama Yesua Juru Selamatku. Badan sudah dingin, tangan sudah mulai kuning, kata suamiku. Tetapi aku merasa damai dan tidak terasa sakit. Aku lihat ada sinar terang garis horizontal seperti mau terbuka. Aku merasakan nafasku yang semakin pendek, seperti tinggal 2 atau 3 kali lagi. Teringat mahkota kehidupan seperti ada kekuatan, langsung aku bilang,
Bapa Yahweh, beri aku waktu untuk menyelamatkan keluargaku. Saudaraku, teman-temanku, anggota Komsel dan jiwa-jiwa seperti slide di sana, ada muka-muka yang harus diselamatkan, tapi aku sudah kesulitan memanggil namanya satu persatu. Sebelum saya lanjut, saya akan ajak saudara untuk lihat posisi pada waktu Ibu Susan mengalami seperti penglihatan begitu ya. Coba kita lihat videonya. Ya, kita pulang ya. Sudah selesai kok di rumah. Video yuk, udah. Aku Yesua Hamasiah, di dalam nama Bapa Yahweh, kalian harus percaya supaya selamat. Orang-orang KM harus percaya, jangan manggil nama Yesus. Saat Ibu Susan mengalami penglihatan dan dia diperlihatkan oleh wajah-wajah dari keluarganya, dari temannya, namun untuk menyebut namanya agak sulit ya. Dan bahkan di situ dia sempat mengatakan jangan panggil Yesus. Dan itu benar sekali. Saya lanjut. Lalu ada suara lagi, Tuhan bilang, bukan Allah, tapi namaku Yahweh. Di dalam Yesua Hamasiah ada keselamatan, bukan Yesus, agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Aku menjawab, tapi mereka nggak percaya Tuhan. Lalu ada suara lagi. Lalu aku meminta suamiku untuk video dan suara itu ada lagi. Aku hanya mengikuti, aku Yesua Hamasiah di dalam Bapa Yahweh. Kalian harus percaya supaya selamat. Seperti video yang tadi sudah kita lihat. Setelah itu berangsur-angsur aku seperti mulai bernapas seperti normal kembali. Setelah berkata terima kasih Yesua, aku punya kekuatan kembali dan tidak ada rasa panas atau sakit. Terima kasih Yesua, aku masih diberi kesempatan untuk hidup dan memberitakan namamu yang sebenarnya. Setelah itu, waktu perjalanan pulang di mobil, Pak Lukas video call dan mendoakan. Aku masih tidak percaya kejadian tadi. Malamnya aku tidak dapat tidur sama sekali, tapi tidak mengantuk. Sampai hari Sabat 18 Juni, aku berdoa dengan suami ibadah Sabat online dari Kehilat Aleph Tau di sore hari. Malamnya seperti dibangunkan jam 12.45, aku menyembah. Dan tiba-tiba tangan terangkat tinggi dan besar, badan lurus ya. Bapa Yahweh terasa hadir di depan, dekat sekali. Sambil aku terus menyembah lagu segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Yahweh. Setelah itu mendapatkan pernyataan, sudah menang, dan aku berkata, amin. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa Yahweh. Biarlah melalui kesaksianku ini,
bisa memberkati orang yang membaca dan mendengarnya. Terima kasih Pak Lukas yang selalu mendukung aku dan keluargaku di dalam doa. Doaku Bapak Yahweh selalu melindungi dan memberkati Papi Lukas beserta keluarga dan semua jemaat KPI. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach Elohim menyertai selalu. Amin. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan saudara. Haleluya. Dua kesaksian yang indah. Siapa lagi saudara-saudara yang akan memberikan kesaksian? Silahkan bisa kirim WA saya, atau saudara bisa video call dengan saya. Kesaksian bisa kelihatan wajah saudara. Seperti waktu yang lalu ada kesaksian dari Bapak Kamajaya yang kecelakaan di tengah malam. Pertolongan Bapak Yahweh tidak pernah terlambat. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Bagaimana sih situasi dunia setelah rapture? Saya akan memberitahu kepada saudara sekalian bahwa rapture itu terjadi seluruh dunia dalam waktu yang sama. Saudara mesti ngerti ini. Jadi bukan rapture itu di Israel dulu, kemudian besoknya di Indonesia, besoknya lagi di mana? Enggak. Begitu Yesua datang di awan-awan, seluruh dunia akan melihat dan akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai di waktu yang sama. Saya melihat gambar-gambar tentang rapture itu memang agak berbeda ya dengan persepsi yang saya miliki, saudara-saudara. Karena saya lihat di Google Image, ketik rapture, itu mesti gambarnya orang yang sedang terangkat begitu. Tetapi kalau saya lihat di dalam kitab suci, bukan seperti itu terangkatnya. Dalam teks berbahasa Inggris dikatakan in the twinkling of an eye. Hanya dalam sekejap mata, celap begitu, semua orang hilang, saudara. Jadi enggak tubuh kita melayang, wah itu si A si B ketinggalan, bukan begitu. Tapi celap hilang, saudara. Hanya dalam sekejap mata, in the twinkling of an eye, ya, hanya dalam sekejap mata. Nah, apa yang terjadi ketika rapture itu sudah terjadi? Yang pertama, yaitu akan terjadi banyak berita tentang orang hilang di seluruh dunia. Ingat, yang paham dan ngerti rapture itu hanya kepercayaan kita. Kepercayaan orang lain nggak ngerti apa itu rapture, saudara. Sehingga mereka terkejut. Lu keluarga saya kok ada yang hilang? Ya, karena dia percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Banyak sekali keluarga-keluarga yang beda iman, dan mereka nanti akan terkejut karena mereka nggak tahu menahu tentang rapture. Tiba-tiba lo kok hilang, lo ini kok hilang. Nah, sehingga muncullah berita-berita orang hilang. Ya, Bapak Ibu, akan banyak muncul berita orang-orang hilang di seluruh dunia. Kira-kira apa yang terjadi ketika peristiwa ini nyata di depan mata kita? Ingat loh, kita saat itu sudah tidak ada di dunia ini. Kita sudah rapture. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana paniknya orang ketika dia melihat keluarganya hilang. Dia coba telepon sana, telepon sini. Nggak ada yang bisa jawab. Handphonenya juga
nggak bisa dihubungi. Kepolisian banjir dengan laporan berita orang hilang. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, yang terjadi adalah kecelakaan di mana-mana. Karena apa? Pengemudinya hilang, saudara-saudara. Karena pengemudinya hilang, maka mobil itu lari sendiri, nggak ada yang mengemudikan. Kereta api juga lari sendiri, nggak ada yang mengemudikan. Karena apa? Masinisnya hilang, ikut rapture, saudara. Begitu juga kita lihat ada kapal yang mungkin karena tanpa kemudi dia bisa nabrak. Pokoknya yang terjadi di dalam dunia ini adalah orang-orang yang menghilang secara tiba-tiba dan kecelakaan terjadi di mana-mana. Ini kalau saya bayangkan suasana betul-betul panik orang, saudara. Sekali lagi, kenapa kepanikan itu terjadi? Karena yang ngerti tentang rapture hanya iman kita. Wong orang yang percaya Bapak Yahweh saja ada yang tidak percaya rapture, bayangin saudara. Ya kalau orang yang tidak percaya rapture atau pengangkatan, apakah dia bisa terangkat? Ya tidak, saudara. Nah inilah yang saya perlu sampaikan, agar kita mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan. Sekarang yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita melihat terjadinya rapture? Maka kita melihat jemaat yang tertinggal akan mendatangi gereja dan mencari pendetanya yang juga ikut tertinggal. Rumah ibadah mereka diobok-obok, saudara. Mereka akan menghujat gembalanya. Bahkan ketika mereka ketemu gembalanya, mungkin Pak Gembala diajar, dipukul, saudara. Dan mereka pasti akan mempertanyakan, kenapa mereka tidak terangkat? Apa yang kamu ajarkan di dunia ini? Semua sudah terlambat. Pintu anugerah sudah ditutup. Sekarang apa yang kamu ajarkan? Mungkin orang jengkel itu pendeta ditonjok mukanya, saudara. Peristiwa yang terjadi luar biasa mengerikannya. Lalu kita juga melihat bagaimana para gembala itu dihujat habis-habisan, padahal dulunya diagung-agungkan, dulunya dielu-elukan. Bahkan pendeta pensupport tanda bilangan binatang itu pun sangat berbahaya. Saya ini melihat ada fenomena yang aneh, saudara-saudara. Ketika orang diberitahu tentang tanda bilangan binatang itu, ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, dia tersinggung. Kurang ajar tuh Pak Lukas tuh, ngomong seenaknya sendiri. Tetapi ada orang yang menyadari, ya aku salah. Aku minta ampun seampun-ampunnya kepada Tuhan. Nah ini yang benar, saudara. Ya, bahkan ada juga orang yang memberi masukan kepada saya mengatakan begini, kenapa sih kok bicara tentang tanda bilangan? Kayak nyinggung aku aja. Ya saya dalam hati ngomong, ya salahmu sendiri kau terima tanda bilangan. Iya kan? Jadi saya memberitakan apa yang saya pahami dalam kitab suci. Oh itu bukan 666. Oke, saya mau tanya sekarang. Dari zaman dulu sampai sekarang, pernahkah ada peraturan seperti yang kitab Gilyahna tulis, tidak bisa membeli dan menjual
kecuali memakai tanda bilangan binatang itu. Kapan? Sekarang, saudara. Ya. Jadi kalau buat saya no problem, orang mau menghujat saya kayak mau apa buat saya EGP. Ya. Saya harus memberitakan kebenaran karena saya tahu kalau saya tutup mulut, Tuhan akan berkata, kau tutup mulut, aku akan pakai orang lain. Dan saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu bahwa jerih lelahku dalam pelayanan akan mendatangkan upah yang besar di Samaim. Oleh karena itu, saudara, saya hanya selalu berpikir, walaupun memang ada orang yang tidak setuju kalau saya ngomong mati sekarang, mati besok, mati lusa sama saja. Tapi kan memang kita manusia sekali waktu akan mati. Kecuali Yesua datang untuk yang kedua kali. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, coba kita renungkan, kita bayangkan gambar ini, saudara. Itulah yang terjadi. Mimbarnya dibalikkan, ya kursinya mungkin dibakar, ya. Kenapa? Karena dia merasa dipecundangi oleh gembalanya, dibohongi oleh gembalanya, sehingga dia berpikir, wah, saya dibohongi nih kayak begini. Jadi pendetanya saya pukulin, seperti itu, saudara. Ya. Nah, oleh karena itu saya katakan, kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh harus konsisten ikuti firman Tuhan. Jangan takut disesat-sesatkan. Tadi pagi ada seseorang yang WA saya, seorang ibu yang berkata begini, Pak, saya ini memberitakan nama Bapa Yahweh, saya malah dicap sesat. Dan bahkan saya disingkirkan oleh keluarga dan teman-teman saya. Saya ingin bertanya, apakah sebaiknya saya diam saja atau saya lanjut? Saya mengatakan, lanjut. Kalau ibu diam, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan bisa pakai yang lain, saudara. Dan saya katakan kalau perkara disesat-sesatkan gak usah takut. Noah memberitakan kebenaran 120 tahun. Siapa yang bertobat? Tidak ada. Hanya keluarganya sendiri saja. Bisa nggak pada zaman itu orang-orang akan berkata, Noah, kamu dasar nabi gila. Otakmu sudah miring, masa bikin bahtera kok di atas gunung? Secara logika nggak masuk akal. Kamu sesat. Emangnya kamu sendiri yang mau selamat? Pasti akan begitu, saudara. Dan saya yakin Noah pun akan berkata, ya, kami hanya tunduk kepada Bapa Yahweh. Kita pun harus begitu. Paham Bapak Ibu? Ya. Kita harus beritakan kebenaran bahwa nama yang harus dipanggil, nama Sang Pencipta itu tidak ada yang lain kecuali Bapa Yahweh. Dan dia turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Begitu juga saya akan bayangkan, bukan cuma gereja-gereja yang akan dihancurkan, pendetanya dikejar-kejar. Sekarang dikejar 2 kali ya, nanti kita akan lihat. Dikejar jemaat yang digembalakannya. Bahkan para pembuat konten YouTube yang bermulut kotor akan terheran-heran karena dia juga tidak ikut rapture. Selama dia bikin konten, wah beritanya aku ikut rapture, tapi ternyata ketinggalan. Kenapa? Karena kurang ajar menghujat nama Bapak Yahweh, saudara. Kalau memang belum tahu, belum paham, lebih baik tutup mulut. Daripada menghujat sana, menghujat sini,
nyesat-nyesatkan, ya nanti kita lihat saja. Jadi kondisinya akan seperti itu. Tapi sayang sekali, semuanya sudah terlambat. Pintu anugerah sudah ditutup, dan yang menutup adalah tangan Bapak Yahweh sendiri. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada untuk menghimpun dana di Syamaim. Di posisi ini, tidak ada lagi yang bisa dimintain tolong. Ingat Bapak Ibu, bahwa dunia ini tanpa Tuhan, karena Roh Kudus sudah kembali dan zaman anugerah sudah ditutup. Semuanya terlambat. Saudara tidak bisa mundur waktu, hanya dalam 1 detik pun tidak bisa. Ketika sangkakala berbunyi dan semua orang-orang yang percaya kepadanya menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, tinggal kita ketinggalan atau akan ikut rapture. Posisi kita itu hanya sampai di posisi rapture, saudara. Karena apa? Karena setelah rapture sudah, kita mau berharap sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan yang mana? Dunia ini tidak ada Tuhan. Dunia ini betul-betul total di bawah kekuasaan setan. Dan sekarang sudah jelas, semakin nyata di depan mata kita. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Saya melihat peristiwa orang-orang hilang, orang panik ke sana kemari, bapak-bapak pendeta dikejar-kejar. Maka yang keempat adalah orang akan berebut rumah yang tanpa penghuni untuk dijadikan menjadi milik, dan terjadi penjarahan besar dan perebutan hak baik rumah maupun hotel. Semua orang sudah betul-betul panik dan ketakutan, tidak tahu dia harus berbuat apa. Saat ini kita sedang ada dalam pintu anugerah. Tolong bagi Bapak Ibu Saudara yang asal-asalan dalam mengikut Tuhan, perhatikan apa yang saya sampaikan. Jangan sampai terlambat dan saudara akan menyesal selama-lamanya. Memang orang yang bisa bertahan di zaman anti Hamasyah itu akan masuk ke kerajaan 1000 tahun. Tapi posisi saudara sudah carut marut, nggak karu-karuan. Karena di zaman anti Hamasyah itu tidak ada enaknya, saudara. Yang ada adalah penganiayaan yang terjadi di mana-mana. Penjarahan terjadi di mana-mana. Lalu yang berikutnya 666, sistem agama tunggal mulai diberlakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sistem agama tunggal ini sebetulnya sudah diresmikan di Jepang beberapa waktu yang lalu. Namun semua agama masih boleh menggunakan peraturan masing-masing. Agama itu mendukung program ini. Tetapi nanti setelah dia berkuasa, semua agama harus tunduk pada aturan yang dia miliki. Jadi saudara, agama-agama tidak boleh lagi menggunakan aturan masing-masing. Siapapun yang tidak mau tunduk, maka akan dianggap sebagai teroris dan akan disiksa. Di posisi ini, maut lari meninggalkan manusia.
Saya tidak perlu munculkan ayat-ayatnya ya Bapak Ibu, karena saya yakin kita semua sudah hafal. Dan saya sudah bolak-balik memberitahu bahwa ketika nanti di anti Hamasiyah, maut lari meninggalkan manusia. Orang yang tadinya nyaman karena menerima tanda bilangan binatang itu akan ketakutan karena adanya peraturan sistem agama tunggal. Itulah yang dicanangkan oleh New Age Movement atau gerakan zaman baru. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat keadaan ini, betul-betul situasi sangat tidak nyaman. Kalau kita lihat di dalam kitab Gilyahna itu nanti ada ya cawan murka, ada sangkakala, ada pembukaan kitab dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Kondisi dunia ini betul-betul tidak ada nyamannya. Sekarang kita saja sudah merasa mengalami tekanan. Saudara merasa enggak? Ancaman-ancaman itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Nah, apa yang terjadi yang berikutnya, yang keenam? Yang keenam yaitu ketakutan melanda seluruh manusia, khususnya yang tadinya seorang yang agamis. Saudara akan dikejar untuk membuat sebuah pengakuan bahwa saudara mengikuti sistem agama tunggal. Jadi dunia betul-betul kacau. Ketakutan melanda seluruh manusia. Mau tidak mau orang-orang yang tadinya religius pasti akan menolak sistem ini. Tapi mau lari kemana? Mau lari ke hutan? Hutan pun saudara ada sinyal di sana dan tubuhmu sudah ada pelacaknya. Saya beberapa hari ini melihat teknologi China yang baru, yaitu mereka bikin drone. Jadi ada orang disuruh lari, nggak tanggung-tanggung larinya ke hutan, saudara. Yang nggak ada jalan, pokoknya suruh lari. Drone itu dijalankan, dan drone itu sudah dikunci kepada orang itu, maka kemanapun orang itu lari dan berbelok sekalipun, drone itu akan mengejar tanpa adanya hambatan. Saya punya drone saja, ya, DJI Mavic Pro yang saya punya, itu sudah ada sensornya. Kalau saya terbangkan drone itu kebetulan saya berhadapan dengan gedung, maka drone itu akan berhenti, saudara. Akan berhenti dan akan cari jalan, apakah naik atau menyamping. Itu baru drone yang DJI Mavic Pro. Nah, ini nanti yang sekarang sudah keluar ada teknologinya, itu dia akan berbelok sendiri. Mau lari kemana kamu, kekunci di situ, saudara. Dan saudara bayangkan kalau drone itu dilengkapi dengan suntikan bius, maka begitu dekat tinggal pencet selesai. Orang itu pasti akan jatuh pingsan dan pasti akan ketangkap. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi dunia ini betul-betul kacau. Disinilah nanti akan ada penggeledahan dari rumah ke rumah untuk mencari orang-orang yang tidak mau menerima sistem agama tunggal. Seperti beberapa waktu yang lalu, sampai kita melihat ada tentara yang seharusnya ngejar teroris, malah ngejar emak-emak yang ketakutan di atap rumah. Saya melihat video pertama kalau nggak salah di Italia itu, kalau nggak salah di Italia atau di mana, pokoknya di luar negeri. Ya,
Itu emak-emak sampai lari ke atap dikejar. Bukan oleh manusia biasa, tapi oleh tentara, saudara. Bawa senapan laras panjang. Bayangkan, tentara itu kan berhadapannya dengan teroris, berhadapannya dengan negara lain. Ini emak-emak dikejar, saking ketakutan. Sampai ada yang dihajar, dipukulin, saudara. Itu waktu pertama kali saya melihat gitu, miris saya. Wah, benar-benar apa yang dikatakan dalam kitab suci itu betul-betul terjadi. Dan apa yang terjadi setelah orang itu ditangkap, maka akan mengalami siksaan yang hebat pada saat hari Sabat tiba. Saudara bisa lihat itu di kitab Matius atau Matius 24 ayat 20 sampai 21. Ya. Jadi orang-orang yang lari tidak mau terima sistem agama tunggal itu, maka dia akan disiksa habis-habisan yang dikenal dengan blood Sabbath, Sabat berdarah. Kenapa di Sabat? Karena hari Sabat itu adalah hari yang dikuduskan oleh Bapa Yahweh. Tetapi di anti Hamasyah, blood Sabat adalah dipakai untuk menyiksa orang. Kalau saudara lihat di Amerika saja, mereka sudah siapkan peti mati jutaan, saudara. Mereka juga siapkan camp-camp konsentrasi yang dikenal dengan Femakovin. Itu sudah pernah saya beritakan beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang rupanya akan diaktifkan kembali. Bahkan zamannya Barack Obama, dia sudah menyiapkan gioletin. Untuk apa gioletin, saudara? Buat motong tomat? Kan tidak, betul nggak Bapak Ibu? Gioletin dia buat motong leher. Bayangin, apa yang terjadi nanti betul-betul mengerikan. Tiap-tiap negara bagian itu sudah ada camp konsentrasinya. Dan orang-orang Amerika itu, mereka ngerti, apalagi orang yang religious, ya, orang-orang yang agamis, mereka tahu betul. Saudara nanti bisa lihat sendiri di kitab Matius atau Matius 24 ayat 20 sampai 21, Yesus sudah memberitahu kalau nanti lari jangan pada hari Sabat maupun musim dingin, karena itu nanti akan terjadi penyiksaan yang hebat, saudara-saudara. Bahkan Yesus katakan bahwa penyiksaan-penyiksaan ini belum pernah terjadi seperti dari sejak dunia. Saya pernah nonton film Apache. Saya kan dulu senang film cowboy, saudara. Film Django itu saya suka. Itu kalau orang suku Indian, suku Apache itu ditangkap, mereka dikubur hidup-hidup. Hanya kelihatan kepalanya. Lalu kepalanya itu disiram pakai air gula. Apa yang terjadi? Semut-semput, ribuan semut berdatangan menggerogoti masuk ke telinga, ke mata, ke hidung, ke mulut. Tapi orangnya mati. Lah kalau ini nanti orangnya nggak mati, saudara. Gimana itu rasanya? Wah, kalau saya sih nggak usah bayangin ya, nggak usah dibayangin. Ya. Terus saya lihat lagi dulu. Ketika suku Apache menangkap orang kulit putih, ya, orang suku Apache itu wah kejam luar biasa ya. Di film Django itu kejam. Orang kulit putih itu bisa dikubur hidup-hidup, disiram air gula. Wah, itu semut gembruyuk pada datang sampai sekujur kepala ini isinya semut melulu, saudara. Sampai saya lihatnya aja gila. Ya. Terus ada lagi orang kulit putih yang ditangkap, orangnya ini mungkin geli ya,
itu digelitikin kakinya sampai mati, saudara. Wah, itu ngeri loh. Ya orang kalau digelitikin kan jadi kaku, betul nggak? Nggak percaya, coba kalau saudara digelitikin orang lain sininya, wah bisa gicat-gicat ya. Nah itu yang terjadi, saudara. Dan masih banyak lagi, saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan nantinya. Tapi saya hanya mohon supaya kita harus lebih sungguh-sungguh. Sekarang yang berikutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, yaitu diberlakukannya sistem mata uang tunggal dan penyerahan aset pribadi. Ya, sistem penyatuan uang digital dan penyerahan semua properti apapun di dalam sistem tatanan dunia baru. Artinya apa, saudara? Kekayaanmu tidak akan bisa kau miliki. Tapi ingat, peristiwa ini adalah setelah rapture. Hati-hati Bapak Ibu. Uangmu yang besar pun tidak bisa dinikmati. Semua aset yang saudara miliki. Saudara punya pabrik, saudara nggak bisa miliki. Saudara punya villa, punya hotel, nggak bisa saudara miliki. Punya resort sekalipun tidak bisa saudara miliki. Sekarang saja kita lihat, semua sudah mau di sistem digital semuanya. Dan saya katakan ini sistem digital itu yang paling seneng, itu adalah para hacker. Hacker itu bisa menjadikan apa saja. Bayangin saudara, Videotron yang di jalan-jalan itu saja bisa diotak-atik pakai handphone, bisa berubah gambarnya. Bayangin, saudara lihat tuh di YouTube ada tuh para hacker yang jahilin Videotron di jalan-jalan itu. Teknologi itu tinggal adu pinter sekarang. Siapa yang pinter, dia akan kuasai. Jadi nanti akan diberlakukan sistem uang tunggal. Dari dulu orang berusaha untuk bikin sistem uang tunggal, gagal terus, saudara. Karena apa? Belum waktunya. Tapi nanti pasti akan terwujud. Tapi nggak usah khawatir, kita sudah tidak ada di dunia ini. Haleluya. Sekarang yang berikutnya adalah persiapan apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? What must I do to be saved? Apa yang harus kita perbuat supaya kita ini selamat? Ini yang penting. Nah sekarang coba kita akan bertanya, dari apa yang saya sampaikan ini kira-kira nanti apakah saya sudah melakukannya atau belum? Yang pertama, ini tentu kita sudah, yaitu apa? Menerima Bapa Yahweh, karena Dia adalah pencipta dunia ini, bukan yang lain. Kalau kita sudah menerima atau belum? Sudah. Ya. Jangan gengsi, jangan takut untuk menerima nama Sang Pencipta. Semua agama, saya kemarin sempat berbincang-bincang dengan seseorang, di mana dia itu tetap bersikeras, saudara. Nah, itu dari dulu namanya begitu, oke? Sekarang saya akan ucapkan satu kalimat. Semua agama di dunia ini punya tokoh, dan tokohnya punya nama. Saya ambil contoh, misalnya agama Islam. Ada tokohnya, namanya Muhammad. Apakah sekarang namanya ganti? Tidak. Agama Konghucu, ada Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Apakah sekarang ganti nama? Tidak. Tapi kenapa Tuhannya orang Israel? Sumbernya dari Israel, namanya bisa nama Yunani dan Arab. Apakah Anda tidak curiga di sini?
Ketika dikasih tahu, ngototnya luar biasa. Ini zaman di mana Bapak Yahweh membuka, menyingkapkan hal-hal yang selama ini kita tidak ketahui. Jadi kita harus sadar, dan saya beritahu kepada saudara sekalian, jangan takut dimusuhi karena nama Yahweh. Karena Bapak Yahweh akan menjadi pembela dan penolong hidup saudara. Ya, sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita menerima nama Bapak Yahweh, meteraikanlah dirimu dalam meterai kepemilikan atas nama Bapak Yahweh. Kalau saudara melihat di gambar ini adalah Bapak Dr. Surati Ben Abraham. Beliau ini adalah orang pertama yang memberitakan nama Bapak Yahweh di Indonesia. Dan Tuhan izinkan tangan sayalah yang membaptis pembaharuan beliau saat datang ke Magelang. Sempat terjadi perdebatan dengan saya, tetapi saya katakan pada waktu mau nginap, saya bilang begini, Bapak jangan debat saya, tapi saya akan kembalikan kata-kata Pak Surati. Saya bilang, Bapak selalu berkata, back to the Bible, back to the Bible. Bible yang mana, Pak? Sekarang saya kembalikan lagi. Tadi Bapak bertanya kepada saya, Pak Lukas dibaptis oleh siapa? Itu salah pertanyaan itu. Harusnya Bapak tanya, Pak Lukas dulu dibaptis dalam nama siapa? Itu baru benar. Bukan siapa. Kalau siapa kan pelakunya, betul nggak saudara? Tetapi kalau di dalam nama siapa itu adalah meterai kepemilikannya, itu siapa. Sekarang nggak usah debat saya, silahkan istirahat, besok kita keluar. Waktu besok paginya, saya mendatangi dia di Hotel Puri Asri. Saya katakan begini, ayo Pak kita breakfast sebentar. Semalam Pak Lukas ngomong begitu, saya renungkan. Oh ya, terus bagaimana dengan renungan Bapak? Sambil dia malu-malu tetapi juga menanggalkan gengsinya, dia katakan begini, apa yang Pak Lukas katakan benar adanya. Oke, kalau benar Bapak harus dibaptis pembaharuan, karena itu meterai kepemilikan. Saya katakan bahwa ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Dulu Bapak dibaptis diikat dalam nama siapa? Itulah yang akan nanti menuntut Bapak di kursi pengadilan Tuhan. Lalu dia berpaling kepada istrinya, Ibu Wida. Dia katakan begini, Ma, enaknya kita dibaptis siapa ya, Ma? Ibu Wida katakan, kan kita ikut ibadahnya orang Yahudi, suruh aja dia membaptis kita. Pak Surati berkata, tidak, nanti baptisan kita salah lagi. Dalam nama Hashem, enggak mau. Akhirnya apa? Ibu Wida berkata, loh Pak, di sini kan ada Pak Lukas, suruh aja dia baptis kita. Terus dia lihat wajah saya dan berkata, Pak Lukas mau membaptis saya. Saya katakan peristiwa ini saya tunggu 10 tahun Pak. Dan hari ini tanggal 10. Dan hari ini bulan 10. Dan hari ini jam 10. Apakah ini suatu kebetulan? Langsung dia melenggong dan berkata, oh iya, ya sudah kita baptis. Akhirnya saya baptis. Inilah videonya ada di YouTube, di channel Lukas Sutrisno. Saudara lihat, ini menjadi contoh teladan. Sekalipun dia orang tua, tetapi dengan rendah hati dia mau
memberi diri dibaptis, sekalipun sama saya yang lebih muda. Ada banyak pendeta-pendeta yang sombong, yang tidak mau. Kenapa? Aku dulu kan sudah. Ya sudah, dalam nama siapa? Paham nggak Bapak Ibu? Sudah itu sama saja tenggelamnya sudah. Airnya sama, tapi formulanya salah. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat. Saya jadi ingat saudara, kalau bicara baptisan. Mungkin saudara masih ingat dulu ada jemaat kita yang merupakan seorang ship engineer atau ahli mesin kapal. Dia ada di mana-mana. Dan sekali waktu dia menghubungi saya, namanya Bapak Yoko. Dan ternyata Pak Yoko itu rumahnya malah di depan kehilat kita. Ya. Dia cerita sama saya kalau di dalam tubuhnya itu ada setan yang menguasainya, yang bernama Azazel. Dia katakan, saya sudah berulang-ulang kali berusaha untuk mengeluarkan, karena dia dari kepercayaan lain. Saya nggak perlu kasih tahu kepercayaannya. Saya sudah berulang kali minta dilepaskan oleh tokoh-tokoh spiritual di dunia ini. Tapi Azazel tidak mau keluar. Dan akhirnya dia bilang, percuma kamu suruh aku keluar. Aku ini kekuatannya besar. Kalau kamu suruh aku keluar, kamu yang tersiksa. Akhirnya Pak Yoko tidak jadi pergi ke paranormal yang lain. Tapi ada satu kalimat dari si Azazel. Dia katakan, tapi aku akan keluar ketika aku dimeterai. Pak Yoko nggak tahu meterai itu apa. Ingat, dari kepercayaan lain. Aku nggak ngerti meterai itu apa. Tapi karena aku terus mengikuti Pak Lukas, dan saya yakin sekarang pun pasti sedang ngikutin channel kita. Saya sering berkata, baptis pembaharuan itu meterai kepemilikan atas nama yang dipakai untuk saya sebut, yaitu Bapak Yahweh. Lalu Pak Yoko ini tanya, apakah yang dimaksud meterai itu adalah ketika saya nanti dibaptis? Setan itu berkata, iya. Akhirnya waktu yang saya tunggu sampai, dia datang ke Magelang. Mungkin saudara masih ingat ada kesaksiannya juga, ya. Saya suruh dia bersaksi di sini. Karena sebelumnya dia selalu kalau WA sama saya, nggak pernah mau nyebut Yahweh, nggak pernah mau, saudara. Selalu ngomongnya nama itu, nama itu, nama itu. Nama itulah pada bayi Hashem. Ha itu artinya itu, Shem itu artinya nama. Selalu begitu. Saya ngomong, loh Pak Yoko, kok Bapak selalu ngomong nama itu, maksudnya gimana? Nanti kalau saya di Magelang saya akan cerita. Ya wes, saya tunggu. Dan ketika sampai di sini dia cerita bahwa di dalam tubuh saya itu ada setan dari Gunung Hermon, namanya Azazel, dan kekuatannya luar biasa. Dia pernah menghadapkan 2 kitab suci, yang benar ini atau ini, dan Azazel itu tunjukkan ini yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat itu saya suruh dia bersaksi di sini. Waktu mic-nya dipegang, mau tidak mau dia sebut nama Yahweh. Dan apa yang terjadi, tangannya gemetar, gemetar. Itu sebetulnya adalah manifestasi dari setan ketika mendengar nama Bapa Yahweh. Makanya setan berusaha dengan berbagai macam cara supaya orang tidak memanggil nama kudus itu, karena itu nama yang ditakuti oleh setan. Dan saat dia gemetar begini, di dalam hati seperti ada suara, turun atau kamu tak banting di sini. Akhirnya dia turun, saudara. Tapi pada waktu mau baptis pembaharuan, dia bercerita itulah yang terjadi tadi. Dan ketika saya tumpang tangan dalam baptisan itu,
Yang terjadi adalah manifest dan Azazelnya keluar. Dia menepati janjinya. Pada waktu dia datang lagi ke sini, saya tanya, apakah si Azazel itu masih menghambat Bapak ketika Bapak panggil nama Yahweh? Tidak. Dia sudah tidak ada lagi dalam tubuh saya. Dia dibebaskan karena nama yang maha kuasa, yaitu nama Yahweh, Sang Pencipta alam jagat raya ini. Itulah yang membuat setan gemetar. Makanya kalau sampai ada orang yang ngata-ngatain Yahweisme, itu si mulut kotor dan itu kurang ajar di hadapan Tuhan. Jangan harap bisa terangkat rapture. Mulut kotor tidak layak. Ya, orang-orang teologi saja tahu betul bahwa Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta. Dengan entengnya mengatakan penghinaan seperti itu. Tapi itu bukan menghina kita. Amin. Yang menghina nama kudus Bapak Yahweh. Sekarang yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Hindari ritual yang memanggil dua nama asing. Ya. Karena saya katakan, kalau saudara siap untuk dibaptis, syaratnya harus berani meninggalkan dua nama asing itu. Dan yang berikutnya adalah, setialah beribadah selagi masih bebas. Setia beribadah sekalipun hanya menggunakan streaming, karena saudara cukup jauh untuk datang ke tempat ini. Tapi khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di Magelang, bersyukurlah karena di sini ada nama kudus Bapak Yahweh yang diberitakan. Orang-orang yang dari luar pulau, dari luar negeri sering membuat pernyataan. Dia katakan begini, kalau saja saya ada di Magelang, saya adalah jemaatnya Pak Lukas yang paling setia. Saya bilang bagus. Tapi kita yang di Magelang, memble, malas-malas saudara. Ayo berubah. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah ambil sikap untuk melayani sesederhana apapun. Melayani itu tidak harus di panggung ini. Kalau memang saudara belum ada kesempatan, saudara bisa bawa teman-teman, itu juga melayani. Jadi kita harus sadar. Coba sekarang saudara bayangkan, yang memanggil nama Yahweh itu di Indonesia sudah banyak belum? Sudah. Tapi anehnya, kenapa yang diserang justru saya? Ada apa dengan Lukas Sutrisno? Ayo, pernah nggak saudara mikir? Karena di tempat ini nama Yahweh dikumandangkan dan paling lama di Indonesia. Saya nomor 2 setelah Bapak Dr. Suradi. Ya, Pak Dr. Suradi itu di luar institusi, saya di dalam institusi. Jadi ambillah sikap untuk melayani sesederhana apapun. Karena saudara melayani menghimpun dana di Shamayim. Kemudian yang berikutnya, setialah hiduplah takut akan Tuhan dengan menjalani hidup ini berhati-hati. Ini saya belum berubah ya tulisannya. Yang berikutnya adalah hiduplah takut akan Tuhan dengan menjalani hidup ini dengan hati-hati. Yang ada di pikiran saudara itu begini loh. Kalau saya melakukan kekeliruan, kalau Yesua datang nanti malam bagaimana? Ayo, ngeri enggak saudara? Atau sebutlah Yesua tidak datang, tapi tiba-tiba kita mati mendadak.
Ayo, pas kita sedang dalam dosa, apa yang terjadi coba? Ayo, kita pasti meluncur menuju ke neraka dengan menggunakan jalan tol. Jalan tol menuju ke neraka. Jadi waspadalah, jalani hidup ini dengan baik. Sekali lagi, hiduplah takut akan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yaitu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu ada dalam kitab apa? Kitab Mislei atau Amsal. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Apa yang harus dijaga, saudara? Yang pertama adalah kepahitan hati. Itu bahaya sekali. Saudara, pahit hati rusak aura saudara. Kenapa kamu mau diikat oleh gengsimu? Kalau kita masih dikuasai oleh gengsi, saya takut Anda betul-betul ketinggalan. Karena Tuhan ingin hidup kita itu sempurna. Saya yakin hati nuranimu yang akan berbicara, apakah aku masih ada rasa pahit atau tidak dengan orang lain. Belajar untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni orang lain. Kenapa kita kadang tidak rela mengalah hanya karena umur kita lebih tua? Seringkali saya melihat seperti itu. Enak aja, umur gua lebih tua tahu? Nah, kan suka begitu. Ya. Kenapa sih umur tua itu lalu bagaimana? Justru umur tua itu menjadi contoh. Saya dimusuhi banyak orang, saudara. Tapi saya terus berusaha menjaga hati saya. Jangan sampai pahit saya dengan orang lain. Sampai pahit, Yesua datang ketinggalan saya. Bahaya sekali, saudara. Jadi, saya tidak peduli orang mau bilang apa. Kalau saya itu orangnya bersedia berdamai dengan siapapun, sekalipun lebih muda. Ternyata kalau kita lihat yang membinasakan adalah gengsi, kesombongan, merasa pinter. Ingat, banyak penipuan atas nama Bapak Yahweh. Saudara lihat di YouTube saja. Ada orang yang berani terang-terangan mengatasnamakan Roh Kudus. Udah terang-terangan menuduh-nuduh saya pemuja Lucifer. Saya bilang ngaco ini orang. Ya. Tapi hati saya mengampuni. Saya sampaikan seperti ini, saya berharap yang bersangkutan mendengar dan kamu bertobat. Sehingga dengan demikian engkau tidak memanipulasi nama Tuhan untuk mencari keuntungan sendiri. Dan hari ini saya percaya kita sudah punya gambaran tentang peristiwa yang bakal terjadi saat anti-Hamasyah berkuasa di bumi ini. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sudah berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi kami percaya bahwa Roh-Mu akan terus bekerja, sehingga semua orang akan tahu tentang kebenaran. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata sinode, bukan apa kata organisasi, tetapi apa kata firman Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kami mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang bertemakan
darahmu semangat bagi mereka. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 9 pagi di Kehilat Alef Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh. Itulah pengumumannya, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Jemaat Bapak Yahweh bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Berilah umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ikut streaming di rumah dari berbagai negara manapun, Bapa Yahweh memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka vichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Be
Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga
Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.